Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola. Ini bukan channel pandit sepak bola, ini channel penggemar sepak bola yang ingin menyuarakan opininya tentang sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kali ini kita akan merecap BRI Super League pekan kedua, di mana ada beberapa kejutan di pekan kedua ini, di mana kejutan pertama yaitu tumbangnya calon kuat juara Dewa United dari tuan rumah Semen Padang, di mana musim lalu sebenarnya Dewa United berhasil menang besar, kalau tidak salah yaitu 8-1. Namun kali ini Dewa United tumbang 2-0 dari tuan rumah Semen Padang. Dengan hasil ini berarti Dewa United dalam 2 pekan kalah 2 kali berturut-turut, di mana di pekan lalu juga Dewa United kalah 1-3 dari Malut United di kandang sendiri, dan kali ini kalah 2-0 dari Semen Padang di kandang Semen Padang di Stadion Agus Salim. Semen Padang berani meladeni permainan dari Dewa United. Mereka tidak bermain bertahan, namun berani tampil menyerang juga. Terbukti sebenarnya banyak juga yang peluang dipunyai oleh Semen Padang. Salah satunya juga ada gol dianulir karena offset. Namun Semen Padang akhirnya berhasil mencetak gol melalui tembakan bebas dari Cabi. Dan gol ditutup oleh Bruno Gomez. Itu di injury time di babak kedua dari Bruno Gomez. Ini cantik sekali umpan dari Ferdiansa. Bruno lolos dari pengawalan 2 back Dewa United. 2-0. Lalu Malut United ditahan seri oleh Bali United. Ini pertandingan sangat seru karena balas-balasan gol, di mana Malut United 2 gol dicetak oleh David da Silva, dan Bali United juga Gopel mencatat brace dengan 2 gol juga. Lalu Irfan Jaya sempat membuat Bali United unggul 3-2, namun pada menit terakhir Malut United berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Rizky. Lalu di hari Sabtu, Persik Kediri kalah 1-2 dari Madura United. Madura United yang pekan lalu kalah, namun pada pekan ini berhasil mengalahkan Persik Kediri yang pekan lalu seri. Permainan Madura United ada perbaikan karena kemarin saya bilang Madura United itu calon kuat penghuni degradasi. Namun pada pekan ini Madura United ada perbaikan dalam segi permainan. Lalu Bayangkara ditahan imbang oleh PSM Makassar, dan PSIM Yogyakarta yang pekan lalu bisa mengalahkan Persebaya, pekan ini ditahan oleh Arema Malang. Dalberto juga mencetak gol lagi dari titik penalti. Berarti Dalberto masih memimpin untuk pencetak gol terbanyak BRI Super League. Lalu di Persita kalah 0-1 dari Persebaya. Persebaya golnya dicetak oleh Rivera. Di sini kedua tim bermain sangat alot, namun gol Rivera yang hanya bisa menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Lalu ada Persis Solo melawan Persija, di mana Persija membantai Persis Solo 3-0. Permainan Persija sejauh ini dalam 2 pekan sangat konsisten, sangat menghibur.
dibanding oleh tim peserta lain dari BRI Super League. Saya bukan pendukung Persija, tapi harus diakui 2 pekan ini Persija bermain sangat konsisten, high pressing, dan Brazil connection-nya benar-benar menghancurkan lawan-lawannya, di mana Gustavo Franca berhasil membuka gol keunggulan bagi Persija. Lalu ada Maxwell yang pekan lalu mencetak gol. Di pekan ini juga dia mencetak gol. Lalu Axel Runtukaho, dia mencetak gol di menit-menit terakhir. Berarti dengan hasil ini Persija memimpin klasemen BRI Super League karena mempunyai margin gol yang sangat besar, 7 gol dalam 2 pertandingan dan belum pernah kemasukan gol. Berarti Persija ada di pucuk klasemen pekan kedua BRI Super League. Lalu di hari Senin, PSBS Biak kalah 0-1 melawan Borneo Samarinda, di mana gol dicetak melalui penalti Peralta. Borneo dan PSBS juga alot, dan pembedanya hanya dari gol penalti dari Peralta. Borneo masih sangat mengandalkan Peralta dari segi permainannya, mengalami penurunan kualitas dibanding musim lalu sih menurut saya. Apalagi sebenarnya PSBS Biak ini tidak bermain cukup baik ya. Mungkin dari seluruh kontestan PSBS Biak yang tidak ada improvement dari pekan kemarin, jadi mungkin ini calon kuat degradasi menurut saya sih. Kejutan lain terjadi, yaitu tumbangnya Persib Bandung dari tuan rumah Persijap 2-1. Persib Bandung sangat kesulitan menghadapi tim promosi ini, di mana tidak banyak peluang yang mereka ciptakan. Mereka harus tertinggal lebih dulu dari Persijap, di mana pemain Persijap Freires berhasil memanfaatkan kelengahan dari offside trap dari pemain belakang Persib Bandung. Lalu sebenarnya Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti William Barros, di mana William Barros sebelumnya dilanggar oleh kiper Persijap setelah menerima umpan dari Sadil Ramdhani. Namun penalti Persib Bandung di menit 92 itu belum bisa menyelamatkan mereka, karena di menit terakhir Persijap berhasil mencetak gol kembali melalui Sudi. Itu juga berhasil memanfaatkan sistem offside dari Persib Bandung yang tidak berjalan baik. Jadi Persib Bandung apabila ingin mempertahankan gelar Liga ini harus memperbaiki permainan mereka, harus ada improvement, terutama dalam hal penyerangan, karena pemain asing mereka belum menjadi pembeda. Walaupun Ramon Tangkyu yang menjadi top skor Liga Kamboja musim kemarin belum terlihat ya di pertandingan ini. William Barros juga masih banyak menyanyikan peluang. Bergenho tidak bermain maksimal pada pertandingan ini, mungkin atau faktor kelelahan, karena mereka di tanggal 13 kemarin baru menghadapi Manila. Tapi seharusnya ini tidak menjadi alasan, karena ini resiko untuk juara, untuk bisa bermain di 2 kompetisi. Lalu tengah mereka juga Lucho dan Klok nih tidak maksimal. Tapi menurut saya juga Lucho dan Klok ini punya tipe yang sama. Jadi seharusnya Bojan Odak memikirkan hal ini, karena dari 2 pemain ini tidak kuat dalam hal bertahan. Sehingga dari 2 gol yang tercipta dari Persijap ini ada faktor atau ada kontribusi dari 2 pemain ini, sehingga Persijap bisa mencetak gol. Jadi tidak murni kesalahan dari para pemain bertahan, terutama hand-hand ya pada
pertandingan ini banyak dihujat oleh Boboto ya, karena dari 2 gol Persijap ini hand telat naik untuk melakukan sistem offside, sehingga Persib Bandung harus mengakui keunggulan dari Persijap. Jadi ini banyak PR untuk Bojan Hodak apabila ingin berbicara banyak di Asia dan ingin mempertahankan gelar di BRI Super League atau minimal di ranking atas, karena dengan hasil ini Persib Bandung terlempar ke peringkat 7. Jadi klasemen sementara pekan 2 BRI Super League, Persija Jakarta berada kokoh di peringkat atas, di peringkat 1, diikuti oleh Borneo Samarinda. Walaupun menang 1-0, Borneo berada di peringkat 2. Persija di 1 karena unggul selisih gol, memasukkan 7, kemasukan 0, sedangkan Borneo memasukkan 2, kemasukan 0 juga. Lalu di peringkat 3 ada Arema yang pekan sebelumnya bermain menang melawan PSBS dan pekan ini bermain seri dengan PSM Yogyakarta. Arema berada di peringkat 4 dengan nilai poin 4, diikuti oleh PSM Yogyakarta juga sama. Malut United juga punya poin 4 di peringkat 5. Oh, sampai peringkat 6. Sampai peringkat 6 mempunyai poin yang sama, yaitu 4. Lalu Persib Bandung ada di peringkat 7. Di zona degradasi ada Persita Tangerang, PSBS Biak, dan Dewa United yang belum sama sekali meraih poin. Ini kejutan besar. Dewa United yang punya skuad mewah tapi berada di zona degradasi di pekan kedua ini. Jadi di pekan kedua ini Persija yang paling menonjol karena permainan mereka yang sangat menghibur dibandingkan tim-tim lain. Mereka bermain atraktif, terbukti dari banyak gol yang dihasilkan dari hasil-hasil pertandingannya. Untuk pekan depan, pekan ketiga, ujian berat bagi Persija, yaitu mereka harus menjamu Malut United. Nah, ini sesama calon juara juga, jadi ini mungkin salah satu big match. Lalu ada Persebaya menghadapi Bali United, ini juga big match, seru. Persib Bandung akan bertandang ke PSM Yogyakarta. Sini apakah Persib Bandung berhasil bangkit usai kekalahan dari Persijap. Jadi sangat menarik pertandingan di pekan ketiga. Ada beberapa big match. Ada Persik Kediri harus menghadapi Dewa United. Nah, di sini juga ujian apakah Dewa United berhasil bangkit dari 2 kekalahan dan keluar dari zona degradasi. Oke, gitu aja recap pekan kedua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Mohon saran dan kritikannya untuk membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh